Mikir, wah ini sedekah singkong dia dapat kambing. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat semua. Ketenangan, kedamaian, kenyamanan, ketentraman, dan kebahagiaan semoga menyelimuti kita selalu di setiap waktu. Amin. Ada sebuah cerita, yang cerita ini saya dapat kurang lebih sekitar tahun 96. Waktu itu masih di pondok ya. Saya ngaji sama kiai saya. Biasa kalau di pondok ada ngaji sorogan istilahnya. Jadi kita ngaji membawa kitab kuning, kitab yang gundul gak ada maknanya, itu namanya ngaji sorogan. Di dalam pengajian itu ada cerita, beliau menceritakan sebuah cerita yang berkaitan dengan bab yang sedang dibahas. Cerita ini ada lucunya, tapi juga sangat memberi pelajaran. Memang dulu itu kalau ngaji kiai itu ya, itu nggak sepaneng, nggak terlalu serius, tegang itu enggak. Biasa-biasa saja, banyak guyonannya, tapi kita para santri bisa menerima apa yang diajarkannya. Ceritanya begini, ada seseorang yang orang itu sangat mencintai, menyukai seorang kiai, mencintai seorang guru ngaji. Dan dia ini orangnya sangat dermawan, loman, meskipun ekonominya pas-pasan. Sehingga suatu ketika pas dia itu sedang panen singkong itu ya, pohung. Tapi jangan dibayangkan kalau dia itu punya tanah yang luas atau sawah yang luas ya. Dia orang biasa-biasa saja. Ya orang desa biasa ya. Di halaman sekitar rumah, di belakang rumah biasanya ada sisa sedikit tanah, itu kan ditanamin apa saja. Ada bayam, ada sayur kangkung atau apa. Nah atau juga singkong. Kebetulan singkong ini sudah waktunya dipanen. Dari panen singkong itu beliau tergerak untuk sowan silaturahmi kepada kiainya di desa itu, karena dia ingin berbagi singkong yang dia panenin itu. Meskipun singkong, jangan dinilai singkongnya ya, tapi dia itu sangat ikhlas, sangat senang berbagi. Nah, di sini kebetulan dia berbaginya atau bersedekah singkongnya itu kepada seorang kiai. Maka pergilah dia bersilaturahmi ke rumah sang kiai. Setelah sampai di sana, beliau berikan singkong dan ya mungkin entah ngobrol apa saja ya, yang namanya juga orang silaturahmi. Singkat ceritanya, ketika dia mau pulang, sang kiai ini juga orangnya itu loman, dermawan, dia itu suka berbagi. Ya sepunyanya, semampunya. Kebetulan waktu itu sang kiai ini punya kambing, maka ketika orang yang memberi singkong ini berpamitan mau pulang oleh sang kiai, orang ini diberi oleh-oleh, diberi hadiah, yaitu apa? Seekor kambing. Maka dia bawa pulang itu kambingnya. Ketika dalam perjalanan pulang, ada orang yang melihatnya. Dihentikanlah dia. Orangnya itu kikir, orangnya itu pelit. Sangat pelit, terkenal pelit. Bertanyalah ia, kamu bawa kambing dari mana? Dari sang kiai katanya. Dari sang kiai, ceritanya gimana? Kan gitu. Tadi saya bersilaturahmi ke Pak Kiai. Karena saya punya singkong, ya saya kasihlah Pak Kiai singkong. Ketika saya berpamitan mau pulang, saya diberi hadiah kambing oleh Pak Kiai. Begitu ceritanya. Akhirnya si orang pelit ini mikir, wah ini sedekah singkong dia dapat kambing. Akhirnya orang pelit ini, dia tuh berkecukupan tapi pelit. Dia bawa seekor kambing, dia bersilaturahmi ke rumah Pak Kiai, memberikan hadiah seekor kambing. Setelah sampai di sana dan sampai pada waktu dia ini berpamitan pulang, maka oleh sang kiai orang ini juga diberi hadiah. Karena sang kiai sudah nggak punya apa-apa, kambing satu-satunya sudah dikasih sama tamunya tadi, jadi tinggal singkong pemberian orang yang pertama tadi. Maka dikasihlah orang kedua
yang memberikan hadiah kambing kepada kiai ini dikasih singkong. Sambil jalan pulang dia menggerutu. Saya kira saya bersedekah kambing dapatnya kerbau atau sapi. Malah ternyata saya dapatnya singkong. Pelajarannya apa? Yang pertama, orang yang bersilaturahmi kepada kiai, dia bersedekah singkong, orangnya ikhlas atas dasar senang kepada seorang guru, seorang kiai. Yang kedua, dia melakukan silaturahmi dan bersedekah itu atas dasar dorongan nafsu, atas dorongan ambisi. Oke, saya kira dari cerita yang pendek ini teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya. Ketika kita mau berbagi, mau bersedekah, kita mau jadi orang yang pertama apa? Orang yang kedua. Oke, sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.